Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas AK3B akan menerangkan atau mempresentasikan analisis pada perusahaan yang sudah kami survei bernama Smart Science. Next. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dita Esther Panjaitan, lalu ada saya, Dimas Fetri Pikasa, dan ada teman saya, Sumaradi Atmaju. Next. Oke, di sini ada sebab-sebab atau poin yang akan kami sampaikan di dalam presentasi ini. Yang pertama ada deskripsi dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada analisis sistem pendapatan. Yang ketiga ada rekomendasi peningkatan sistem pendapatan dari Smart Science. Dan juga yang keempat ada dokumentasi yang sudah kami lakukan. Next. Oke, silakan. Oke, terima kasih Fayat. Di sini aku akan menjelaskan definisi perusahaan Smart Science. Smart Science adalah perusahaan kecil yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan pada tahun 2010. Smart Science ini merupakan tempat usaha milik pribadi yang bertempat di Jalan Kemuning 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Smart Science sebagai tempat les privat. Smart Science ini mengajarkan dua mata pelajaran, yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Les ini melayani siswa-siswi dari jenjang SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 dan jenjang SMP kelas 1 sampai dengan kelas 9. Selama lebih dari 1 KD, Smart Science ini telah membantu banyak siswa-siswi di kawasan Jakarta Selatan, meningkatkan kemampuan akademik mereka. Dan untuk dari segi akuntansi, Smart Science ini masih menggunakan metode manual yang sangat sederhana. Next, Umar. Dan untuk visi dan misi Smart Science ini, pertama, visinya itu ada menjadi tempat belajar yang membantu siswa-siswi memahami materi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Untuk misinya itu ada mendukung siswa dalam mencapai prestasi akademik yang lebih baik melalui pengajaran yang personal dan terfokus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sumar. Ya, baik, terima kasih, Esther. Di sini kami akan menganalisis sistem pendapatan pada tempat tes Smart Science. Dapat dilihat di sini, ini merupakan ilustrasi diagram konteks pendapatan dari tempat tes Smart Science tersebut. Setelah kami lakukan beberapa interview yang kepada pemilik tempat usaha tersebut, dapat kami simpulkan bahwa siklus pendapatan dari Smart Science ini tergolong sangat sederhana. Dapat dilihat di sini bahwa siklus ini hanya memiliki 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada pelanggan, yang kedua bank, dan yang ketiga merupakan siklus pembukuan. Bagaimana alurnya? Nah, yang pertama, tempat Smart Science akan melakukan promosi kepada pelanggan. Kemudian pelanggan akan melakukan penjajakan atau pemilihan paket, pemilihan tempat, pemilihan jadwal, dan sebagainya. Setelah melakukan pemilihan tempat, jadwal, dan paket tersebut, pelanggan juga akan melakukan pembayaran ke tempat tes Smart Science. Atas permintaan dan pembayaran pelanggan, tempat tes Smart Science akan melakukan pelayanan kepada pelanggan sesuai yang diminta. Setelah itu, kas yang diterima dari pelanggan akan disetorkan ke bank, serta dokumen kwitansi pendukungnya akan diteruskan ke siklus pembukuan. Ya, di sini merupakan diagram alur dokumen dari prosedur pendapatan manual Smart Science. Di sini terdapat 2 divisi atau 2 departemen, dua bagian, yaitu pelanggan dan bagian kasir. Dapat dilihat bahwa diagram alur di sini terlihat sangat sederhana ya, dan hanya memiliki 3 simbol yang berbeda. Yaitu yang pertama ini ada simbol yang berbentuk seperti oval, merupakan simbol terminal yang merupakan awal atau akhir dari sebuah prosedur. Kemudian di sini ada simbol trapesium terbalik. Ini merupakan simbol kegiatan manual yang dilakukan untuk memproses sebuah prosedur tersebut.
Kemudian di sini ada simbol persegi panjang dengan sisi yang ada di bawahnya. Ini merupakan simbol dokumen, dapat berupa kwitansi, nota, laporan, dan sebagainya, yang bisa juga dibuat oleh komputer atau dibuat manual melalui tangan. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama yaitu bagian pelanggan. Bagian pelanggan itu akan memulai dengan memilih program belajar yang sesuai, seperti paket, tempat, jadwal, dan sebagainya. Kemudian bagian kasir akan menerima pembayaran dan membuat data siswa tersebut. Setelah pembayaran diverifikasi, bagian kasir akan melakukan pelayanan atas program yang telah dipilih oleh pelanggan. Kemudian setelah menerima pembayaran tersebut, bagian kasir juga akan membuat kwitansi pembayaran yang akhirnya adalah dokumen kwitansi pembayaran yang akan diserahkan ke pelanggan. Dapat dilihat bahwa dalam diagram alur di sini tempatnya Smart Science memiliki beberapa kelemahan ya. Yang pertama yaitu kwitansi hanya diterbitkan sekali dan diberikan kepada pelanggan. Yang kedua merupakan nihilnya sistem pembukuan atau akuntansi, pencatatan kwitansi atau pendapatan untuk jangka panjang. Nah, oleh karena itu kelompok kami menyarankan beberapa perubahan, beberapa peningkatan yang mungkin dapat diambil oleh tempat Smart Science untuk meningkatkan reliabilitas dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan kemampuan manajemen dari tempat Smart Science itu sendiri. Bagaimana cara meningkatkannya akan diteruskan kepada teman saya, Dimas Fayat. Oke, di sini ada rekomendasi peningkatan sistem yang telah kami buat. Di sini bisa dilihat lebih kompleks daripada yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada 3 bagian, yaitu ada pelanggan, kasir, dan juga pihak akuntansi dari Smart Science. Dan saya akan menjelaskan flowchart yang telah kami buat. Di sini kita mulai dari pelanggan. Di sini ada simbol untuk terminal yang memulai atau mengakhiri flowchart. Lalu di sini pelanggan akan memulai untuk memilih program belajar seperti kelasnya apa dan juga waktunya kapan. Di sini kasir akan melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan ruang kelas dan juga waktunya. Dan di sini Smart Science akan mulai untuk memberikan jasa les privat mereka selama 1 bulan. Setelah 1 bulan lewat, dan di sini pihak kasir dari Smart Science akan membuat surat tagihan secara manual dan akan diberikan kepada pihak pelanggan. Di sini pihak pelanggan melakukan pembayaran secara manual, dan di sini uang yang sudah diterima akan dibandingkan dengan surat tagihan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah dilakukannya perbandingan, akan dibuat kwitansi 2 rangkap secara manual. Di sini, kwitansi rangkap 1 akan diberikan kepada pelanggan. Lalu kwitansi rangkap kedua akan diberikan kepada pihak akuntansi Smart Science. Yang di sini kami merekomendasikan untuk melakukan pencatatan atau pengarsipan dengan melakukannya online atau melakukannya dengan komputer. Di sini kwitansi kedua akan diarsipkan dengan urut tanggal. Di sini diwakilkan dengan bentuk segitiga terbalik dengan huruf T di tengahnya. Di sini jika sudah dilakukannya pemasukan data secara online atau lewat komputer, di sini akan dilakukan pengupdatean file dan juga info-info mengenai pendapatan. Di sini diwakilkan dengan simbol persegi panjang. Lalu di bawahnya, Smart Science akan melakukan pemasukan update yang sudah didapat kepada file induk buku besar dan juga file induk buku besar pembantu untuk pelanggan, untuk melihat pelanggan-pelanggan mana saja yang belum membayar ataupun yang sudah membayar. Di sini, setelah memasukkan semuanya ke file induk, kita akan melakukan pemrosesan laporan secara dilakukan dengan komputer tentu saja.
setelah dilakukan pemrosesan untuk pembuatan laporan, di sini akan menghasilkan dua, yaitu pertama ada status pelanggan, seperti yang saya tadi bilang, untuk melihat pelanggan mana yang sudah bayar dan belum bayar, dan juga di sini ada laporan finansial untuk mengetahui pendapatan apa saja yang seberapa pendapatan yang sudah didapatkan. Oke, next. Untuk sesi terakhir ada sesi dokumentasi. Di sini bisa kalian lihat ada dokumentasi tentang ruang di Smart Science yang akan digunakan untuk kelas les privat. Lalu ada saya dengan pemilik Smart Science yaitu Bu Sri, dan di sini ada lokasi dari Smart Science itu sendiri. Oke, next. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 7. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan juga menonton presentasi ini di YouTube. Saya, Dita, dan juga Sumar sangat berterima kasih atas waktunya, dan maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.